Bagaimana kita bermain dengan time frame ya. Jangan lupa kita bermain dengan time frame. Jangan lupa kita bermain dengan time frame ya. Kita belajar banyak menggunakan multi time frame atau time frame yang tidak hanya satu ya. Kalau kita menggunakan day trading, bolehlah kita jadikan H1 ini sebagai time frame standarnya. Tapi tidak salahnya kita melihat di time frame yang besar, D1, W1. D1 ini paling tidak sebagai pembanding pertama kita wajib lihat ini. Jadi D1 sebagai pembandingnya. Kemudian untuk membuat analisanya kita tetap menggunakan H1. W1 ini kita ambil biasa di awal pekan dan akhir pekan. Ini awal dan akhir pekan. Di awal pekan hari Senin itu bisa lihat kita di time frame W1 ya. Termasuk di akhir pekan kita juga bisa melihat di time frame weekly. Karena di akhir pekan itu akan ada pergantian candle di time frame mingguan. Contoh misalnya hari ini masih hari Selasa, jadi time frame D1 ini sebenarnya wajib kita harus lihat. Sebelum kita menganalisa lebih jauh time frame D1, belajarlah untuk kita melihat di sana. Yang kita bisa lihat apa? Tentu yang terdekat dari runningnya. Yang running hari ini warna merah terakhir itu ya. Kemudian di time frame D1 ini akan terlihat di situ yang berjajar di sebelumnya atau di historinya itu akan terlihat candle-candlenya. Candlenya itu kita baca ya, kita baca karakternya. Secara sekilas kalau kita amati ini berada di puncak bawah dan puncak atasnya, kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah wilayah namanya double bottom. Sehingga wajar kalau di area ini mulai memantul ke atas, mulai bergerak ke atas. Oke, perhatikan dari sisi high dan low nya. Meskipun di time frame besar kita lihat high dan low nya, di candle-candle terakhir itulah yang membantu memberikan petunjuk. Karena market pasar itu akan selalu meninggalkan jejak ya di waktu sebelumnya. Kalau kita lihat high-nya di sini, high-nya makin ke atas. Ya, harga tertingginya memang ada penolakan dari atas, tetapi harga tinggi itu makin ke atas atau harga puncaknya ini makin bergerak ke atas meskipun ada penolakan dari atas. Dari sisi low-nya, sisi harga rendahnya juga sama menuju ke atas. Harga terendahnya juga menuju ke atas. Nah, dari sini setidaknya untuk melihat pergerakan harian maka juga tidak beda-beda jauh dengan hari sebelumnya. Perhatikan di sini ada harga tertingginya. Ini harga tertinggi yang terdekat di sini. Harga tertingginya di situ ya, karena di bawahnya ini sudah dilewati semua ya. Walaupun ditolak sekali lagi tetap diakhiri atau di puncaknya di 1735. Maka buyer juga akan berusaha mendekati lagi ya. Tetapi juga hati-hati, semuanya kalau kita lihat di volume itu di sini, ditutup terakhir di situ. Jadi naik ditolak dengan tetap mendominasi volumenya di situ. Nah, sehingga saat ini berada di wilayah harga saat ini masih berada di wilayah yang masih berpotensi dua-duanya. Berada di tengah. Perhatikan sekarang berada di tengah. Yang kemarin juga hijau tapi ada penolakan, yang penolakan itu kekuatannya sama ya. Panjang sumbunya sama dengan bodinya, sehingga juga punya kekuatan. Maka tidak heran ketika hari ini pergerakannya juga punya kekuatan yang hampir sama ya.
Oke, kita hapus dulu. Nah, harga masih akan berkisar di situ ya. Dia sempat turun tapi ditolak lagi ke atas. Sempat naik ditolak ke bawah, sehingga masih berada di situ ya. Kecenderungannya kemana? Kecenderungannya lebih dominan ke atas kalau kita melihat dari historinya nih. Kecenderungannya lebih dominan ke atas. Tetapi ini masih berada, kalau kita lihat dari area retracement ya, ini masih berada di area retracement ya. Time frame D1 ini masih berada di wilayah retracement ya, sehingga berpotensi memantul. Bahkan kalau kita detailkan ya, kalau kita buat detailnya, ini sempat turun kemudian sempat koreksi sedikit. Setelah koreksi ini balik turun lagi. Di area ini adalah wilayah koreksi, wilayah level, kita bisa tarik garis. Di area di atas ini ada level, bisa tarik garis. Sehingga ini juga bagian dari koreksi atau retest. Sampai di mana? Sampai di area ini. Kita uji di area ini. Sehingga pas berada di sumbunya ini. Ketika dia nanti tidak bisa lewat dan mulai warna merah, maka ini akan kembali pullback namanya. Dari sisi time frame besar D1 bisa berpotensi seperti ini. Ya, karena dari high dan low-nya ini menuju ke bawah. High dan low-nya menuju ke bawah. Nah, tentu kalau seperti ini, ini masih berpotensi turun berarti. Iya, tetapi kalau kita trading harian ini cukup jauh, jadi untuk bisa melewati ini pun cukup jauh. Satu hari ini hanya bergerak sekitar satu candle ini, sehingga kemungkinan terbesar untuk ke bawah ini masih jauh. Yang lebih dekat itu di atas, yang lebih dekat mendekati level itu di atas, yang di bawah terlalu jauh ya. Fokus kita ke buy yang terdekat dari pergerakan ini. Fokus kita ke buy, hanya saja di time frame yang kecil baru kita nanti lihat potensinya. Di time frame yang kecil baru kita lihat potensinya. Ini baru kita amati. Dari sini tadi kemungkinan besar masih akan bergerak naik. Nah, sama hanya begini, ketika dia mulai melawan turun, kemudian kita lihat ini adalah wilayah retracement dan berpotensi memantul, dan sekarang mulai memantul ke atas memang. Nah, ketika dia mulai naik sampai di mana ya, kita hitung, kita ukur lagi dengan retracement yang di atasnya. Sekarang retrace-nya berbalik ya, karena trennya mau naik, sementara sebelumnya didominasi merah, sehingga kita bisa membuat garis bantu untuk area retracement-nya. Ini ketika dia bergerak naik nanti diuji di situ, apakah mampu melewati atau tidak. Kalau hanya berada di area itu dan mulai ditolak, mulai jadi warna merah lagi, maka kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Minimal ketika dia memantul, misalnya memantul di sini jadi warna merah, cukup untuk kita entry sampai mendekati levelnya di sini. Jadi kita usahakan exit sebelum mendekati levelnya. Ketika break sama, ketika lewat, kita bisa mengambil posisi buy dengan target mendekati level di atasnya. Ini yang paling mudah kita dapatkan. Yang paling mudah kita dapatkan peluangnya. Jadi kita ambil pergerakan naik dan turunnya. Jangan kita ambil ini mau naik habis itu buy terus. Itu pakai swing namanya. Hari ini tidak bisa, besok tidak bisa, besok lagi. Kemungkinan besar akan naik, tapi tidak harus satu hari ya, bisa berhari-hari. Jadi betul-betul harus otak-atik ya, harus sering kita mencoba, sering kita membuat garis-garis dan mencoba menempatkan posisi kita. Kemudian kalau salah kita coba untuk recovery ya.